Untuk kembali. Anda yang baru bergabung di sore hari ini, kami sedang menyoroti berkenaan dengan hari ini, pemirsa, adalah 20 tahun peringatan dari gempa dan tsunami yang menghantam Aceh. Dan pada hari ini juga untuk pusat peringatannya ini dipusatkan di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan Al-Hadi Habibi langsung dari Banda Aceh. Al-Hadi, Assalamualaikum, selamat siang. Kita tahu bahwa hari ini ya, sendu ya jadinya ya Al-Hadi ya, bahwa kita mengingat kembali kejadian 20 tahun yang lalu, namun ini juga menjadi penyemangat kita untuk bangkit kembali. Nah, hari ini Aceh kembali menjadi pusat sorotan berkenaan dengan pusat peringatan 20 tahun. Apa suasana dan yang diselenggarakan di sana, Al-Hadi? Ya, Anggi, Naila dan juga pemirsa, benar sekali hari ini 26 Desember merupakan sebetulnya hari yang cukup menyedihkan bagi masyarakat Aceh, terutama memang bagi mereka yang menjadi korban atau penyintas tsunami, karena memang bertepatan dengan hari ini 26 Desember atau 20 tahun lalu. Kita tahu bersama bagaimana Aceh kala itu diguncang gempa yang begitu hebat dengan kekuatan mencapai 9,3 skala Richter, yang kemudian berselang 25 menit sampai dengan 30 menit datang tsunami, gelombang tsunami yang ketinggian airnya juga sangat dahsyat sekali, mencapai 24 meter bahkan kalau di pinggir pantai. Jadi bisa dibayangkan betapa dahsyatnya gelombang tsunami yang kemudian ini menghantam dan menyapu sebagian besar wilayah daratan Aceh, khususnya Banda Aceh. Kalau di Banda Aceh sendiri bisa dikatakan lebih dari 70% wilayah kota Banda Aceh itu kena dampak dari tsunami. Sehingga memang sangat banyak sekali masyarakat Aceh, terutama kota Banda Aceh, yang menjadi korban. Dan hari ini memperingati kembali bagaimana tragedi tsunami itu mengenang kembali dan juga mendoakan korban tsunami yang sudah menjadi syuhada. Dan kalau saya review lagi untuk peringatan tsunami sendiri, memang kali ini dipusatkan di Masjid Raya Baitur Rahman Kota Banda Aceh. Ada ribuan masyarakat yang datang ke halaman Masjid Raya Banda Aceh bersama dengan juga unsur Forkompinda maupun juga undang-undangan dari negara-negara sahabat seperti dari kedutaan besar dan juga dari konsulat yang datang untuk turut memperingati sekaligus mendoakan tragedi tsunami Aceh 20 tahun lalu. Memang ada hal-hal menarik dari peristiwa maupun juga kejadian tsunami 20 tahun lalu, di mana memang setelah menjadi tradisi baru begitu. Misalnya saja hari ini 26 Desember itu bagi sebagian masyarakat menjadi semacam tradisi untuk mereka berziarah ke kuburan massal begitu ya. Kuburan massal. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini itu yaitu yang berada di kuburan massal Ulele, Kota Banda Aceh, yang berjarak sekitar 2 kilo dari bibir pantai. Nah, di mana di kuburan massal ini ada sekitar 14.000 masyarakat yang tanpa identitas, yang kemudian mereka harus dikebumikan secara massal di kuburan massal Ulele ini. Ada 14.000 dan di sebelah bagian kiri atau di bagian depan ini adalah kuburan untuk orang dewasa, sementara di bagian sebelah kanan atau di bagian belakang ini adalah kuburan massal untuk anak-anak. Dan seperti biasa di setiap tanggal 26 Desember, bagi warga yang memang keluarganya menjadi korban, mereka datang kemari untuk berziarah mendoakan keluarga-keluarga mereka yang menjadi korban tsunami. Dan selain di hari 26 Desember, biasa juga mereka datang pada saat pada hari raya ya, menjelang bulan Ramadan maupun juga menjelang hari raya Idul Fitri maupun juga Idul Adha. Dan menariknya juga tidak hanya didatangi oleh masyarakat yang menjadi korban, tapi beberapa masyarakat misalnya dari luar Aceh itu bahkan juga datang kemari untuk melihat bagaimana bukti dari kedahsyatan tsunami Aceh yang membuat kehilangan nyawa yang begitu banyak. Dimana memang kalau kita flashback, tsunami Aceh ini dampaknya juga sangat dahsyat. Ada lebih dari 230.000 korban jiwa. Ya. Dan juga ada lebih dari 500.000 masyarakat kala itu kehilangan tempat tinggal mereka.
Jadi pada saat itu sebetulnya tragedi tsunami itu membuat masyarakat itu menjadi shock, menjadi down, menjadi dalam kondisi yang begitu terpuruk begitu. Iya, Ya, Naila. Al-Hadi, kami memahami apa yang Anda sampaikan juga saat ini tengah penuh emosional begitu ya ketika mengingat kembali momen tsunami 20 tahun silam. Bukan bermaksud untuk membuka kesedihan lama Al-Hadi, tapi bisakah Anda ceritakan pada waktu itu yang terjadi kepada Anda sendiri, khususnya waktu itu Al-Hadi usia berapa dan bagaimana bisa lolos dari tsunami? Ya, memang kalau berbicara mengenai tragedi tsunami memang menjadi sebuah hal yang perasaan saya bercampur aduk sejujurnya. Karena memang ya ada rasa kesedihan, rasa kehilangan, dan juga rasa kehancuran begitu ya. Itu menyatu jadi satu. Jadi ketika tsunami terjadi 26 Desember 2004 usia saya 17 tahun. Dan takdir Allah saya sampai dengan hari ini masih bisa beraktivitas, masih bisa diberi umur panjang begitu ya. Karena memang sebetulnya ada banyak sekali keluarga saya yang kemudian jadi korban dari tragedi tsunami ini. Di tempat saya tinggal itu kondisi air mencapai lebih dari 8 meter. Jadi waktu itu ketika terjadi tsunami artinya kalau ketinggian air itu kalaupun kami naik ke lantai 2 itu juga hanyut dihantam tsunami. Jadi kalau rumah di lantai 2 posisinya itu hanya menyisakan atapnya saja begitu. Nah ceritanya kemudian setelah terjadi gempa yang begitu kuat di mana ya kita tahu sendiri waktu itu gempa sangat dahsyat, bahkan untuk berdiri saja tidak bisa kita karena saking kuatnya gempa. Dan setelah 20 menit atau 30 menit singkat cerita begitu pada saat terjadinya tsunami kebetulan memang ya pada saat terjadinya tsunami saya sedang tidak bersama keluarga. Ketika gempa saya bersama keluarga, tapi setelah gempa ya karena kita tahu bahwa karena kami saat itu belum tahu setelah gempa terjadi itu akan datang tsunami, akan terjadi tsunami, maka yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Aceh adalah ketika selesai gempa mereka masuk ke rumah untuk membetulkan ya perabot-perabot mereka yang rusak atau hancur roboh karena goncangan gempa begitu. Jadi keluarga saya masuk ke rumah untuk beres-bereskan rumah, sementara saya keluar untuk bermain bersama dengan teman-teman saya melihat kerusakan beberapa bangunan yang memang juga sempat roboh karena gempa itu. Nah, tiba-tiba kemudian terdengar suara gemuruh yang sangat nyaring suaranya, di mana makin lama, makin dekat, makin besar suaranya seperti suara gemuruh pesawat. Kemudian lalu orang-orang berteriak sambil berlari-lari, air naik, air naik, air naik. Saya waktu itu juga kaget dan rasanya tidak percaya, ini maksudnya apa bilang air naik, karena nggak pernah dengar air naik, maksudnya gimana, nggak terbayangkan, mungkin air pasang begitu, sehingga nggak lari, tapi ketika melihat ternyata sudah ada air yang mendekat, akhirnya saya coba lari, baru lari sekitar 200 meter, terus kemudian akhirnya saya dihantam oleh tsunami dengan ketinggian lebih dari 8 meter dari dua sisi, dari pantai Olele maupun juga dari arah Gampong Pandi ataupun juga Kampung Jawa. Jadi rasanya seperti diputar-putar, di blender begitu ya, digulung-gulung oleh ombak air tsunami, tapi memang takdir Allah gitu, takdir Tuhan saya masih diberi umur panjang. Tiba-tiba saya kemudian dimunculkan lagi ke permukaan, dan setelah saya muncul di permukaan, itu kemudian juga langsung ada hanyut sebuah kasur. Jadi tanpa berenang, saya langsung naik di atas kasur itu, dan kemudian sekitar 2 kilo saya dibawa hanyut oleh kasur tersebut, dan kemudian tersangkut di dalam sungai atau kali besar Kurung Aceh namanya, di mana di dalam sungai Kurung Aceh itu menjadi tempat tertahannya sampah-sampah tsunami, puing-puing tsunami seperti seng, balok-balok, mobil dan sebagainya yang telah mengapung tertahan di sungai itu. Dan tidak hanya sampah tsunami, tapi juga orang-orang banyak sekali juga yang terjepit juga di sungai-sungai itu. Ketika itu saya juga sempat menolong beberapa mereka yang terjepit, mencoba membantu evakuasi, melepaskan mereka dari jepitan balok-balok kayu dan juga seng-seng. Cuma dikarenakan memang kami tidak bisa berbuat banyak karena peralatan yang terbatas, kemudian juga ada isu air naik lagi, sehingga saya kemudian harus lari menyelamatkan diri naik ke atas pasar ikan Penayung Banda Aceh. Iya. Baik. Kita begitu
merasakan ya apa yang disampaikan oleh Al-Hadi ketika itu ya, Anggi ya, berhasil menyelamatkan diri dari gulungan ombak. Dan kami ikut terharu di sini dengan cerita kenangan Al-Hadi ketika berusaha lolos ya, berusaha berjuang dari terjangan arus tsunami. Baik, pemirsa, kami mengalami kendala komunikasi dan cerita dari Al-Hadi tadi sekali lagi mengingatkan kita bahwa mari kita mengenang para korban dengan selalu memanjatkan doa di setiap ibadah kita. Newsline akan kembali saja, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.